Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa banget. Kita mau bedah salah satu kisah paling fundamental dalam tradisi Islam, yaitu penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Yuk kita telusuri bareng-bareng, tahap demi tahap, langsung dari riwayatnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Pernah kepikiran gak sih, manusia pertama itu dibuat dari apa? Nah, dalam kisah ini, jawabannya tuh jauh lebih dalam dan simbolis daripada yang mungkin kita kira. Serius, ini bakal menarik. Baik, kita mulai dari awal banget ya, dari titik nol. Semua ini bermula dari satu perintah. Tapi, ini bukan sekedar perintah biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang super spesial. Ada angka yang penting banget di sini. 4. Kenapa 4? Karena menurut riwayatnya, cuma ada 4 hal yang diciptakan Allah secara langsung dengan tangannya, tanpa perantara. Memahami ini tuh kunci banget buat ngerti seberapa istimewanya posisi Adam di alam semesta ini. Nah, ini dia keempat hal istimewa itu. Ada Al-Arsh atau singgasananya, lalu ada surga Al-Adn, tempat yang kita semua impikan, terus ada Al-Qalam atau pena yang mencatat takdir. Dan yang terakhir, Nabi Adam. Coba deh bayangin, Adam ada di daftar yang sama dengan Arsh dan surga. Ini nunjukin betapa spesialnya posisi manusia pertama. Oke, perintahnya udah turun. Sekarang langkah selanjutnya apa? Ngumpulin bahan-bahannya. Dan bahan utamanya, ya, dari planet kita sendiri, dari tanah bumi. Nah, di sini ceritanya mulai seru. Ada plot twist. Saat diminta buat menyerahkan sebagian tanahnya, bumi justru menolak. Iya, beneran, planet kita ini menolak. Dia sampai bersumpah atas nama Allah karena khawatir, takut banget kalau makhluk yang diciptakan dari tanahnya nanti malah bikin kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi dramanya berlanjut nih. Allah pun mengutus malaikat-malaikat terbaiknya. Pertama, Jibril gagal. Bumi tetap menolak. Lalu Mikael gagal juga. Terus Israfil sama. Gak berhasil. Mereka semua gak bisa berbuat apa-apa karena bumi bersumpah. Sampai akhirnya diutuslah Israel. Nah, Israel ini beda. Dia tegas bilang, ini perintah Allah dan perintahnya di atas segala sumpah. Dan berhasil. Dia yang akhirnya bisa mengambil tanah itu. Oke, misinya sukses. Bahan baku udah di tangan. Tapi jangan bayangin ini cuma segenggam tanah biasa ya. Sama sekali bukan. Ini tuh campuran tanah dari berbagai tempat di seluruh bumi. Dan tiap bagiannya punya makna tersendiri. Lihat deh tabel ini, keren banget. Jadi, kepalanya Adam itu dari tanah Baitul Muqaddas, pusat akal dan pikiran. Hatinya dari tanah surga Firdaus, pusat keimanan. Tangan kanannya dari tanah sekitar Ka'bah, simbol buat bekerja dan beramal. Keren ya? Setiap bagian tubuhnya itu terhubung sama lokasi-lokasi simbolis di bumi. Ini seakan-akan bilang kalau manusia itu diciptakan untuk jadi makhluk universal. Oke, tanahnya udah terkumpul, udah dicampur, bentuk fisiknya pun mulai dibuat. Tapi dia nggak langsung hidup. Justru ini adalah awal dari sebuah proses penyempurnaan yang butuh waktu lama banget. Dan lama di sini bukan main-main, totalnya 120 tahun. Coba bayangin, jasad Adam itu dibiarkan melewati 3 fase. 40 tahun pertama sebagai tanah kering, terus 40 tahun berikutnya sebagai tanah basah, dan 40 tahun terakhir jadi tanah hitam yang berbau. Baru setelah itu dia siap. Ini nunjukin kalau proses penciptaan ini benar-benar butuh kesabaran luar biasa dalam skala ilahi. Nah, selama 120 tahun itu, tubuhnya disempurnakan. Dibuat 9 lubang atau rongga di tubuhnya, 7 di kepala, 2 lagi di bawah. Terus dipasang juga alat-alat sensornya, panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung, lidah, kulit. Semuanya disiapin biar wadah dari tanah liat ini siap buat merasakan dunia. Dan sekarang, inilah puncaknya. Momen yang paling ditunggu-tunggu. Jasadnya udah sempurna, tapi masih diam, tak bernyawa. Kayak patung tanah liat yang indah. Sekarang waktunya buat ruh, nyawanya untuk masuk. Tapi tunggu dulu. Ada satu drama lagi. Siapa sangka ruhnya sendiri malah ragu-ragu. Dia seolah nggak mau masuk ke dalam jasad tanah liat itu. Mungkin karena terasa sempit, padat, dan asing banget buat dia. Tapi, yang namanya perintah Allah, ruh pun akhirnya masuk. Dan prosesnya ini lambat banget. Diceritakan butuh waktu 200 tahun cuma buat ruh itu sampai ke bagian kepala Adam.
Nah, inilah tanda kehidupan yang pertama. Begitu ruh sampai di otaknya, mata Adam langsung terbuka. Bayangin, dia langsung bisa lihat para malaikat di sekelilingnya. Padahal bagian tubuhnya yang lain masih kaku, masih kayak tanah liat. Lalu, ruhnya turun lagi sampai ke hidung. Dan saat itu, Adam bersin. Sebuah refleks kecil, tapi jadi tanda kalau kehidupan benar-benar mulai aktif di dalam dirinya. Ini momen yang penting banget. Karena setelah bersin itu, terjadilah percakapan pertama. Allah langsung mengilhamkan kata-kata ke Adam. Dan kata pertama yang diucapkan manusia adalah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang lebih luar biasa, Allah langsung menjawab pujian Adam itu. Ada satu detail lagi yang, wah, manusia banget deh. Pas ruhnya sampai ke dada, Adam udah nggak sabar. Dia langsung coba buat berdiri. Padahal kakinya masih berupa tanah liat, belum hidup. Ini seolah jadi gambaran pertama sifat dasar manusia, suka terburu-buru. Akhirnya prosesnya selesai juga. Ruh itu menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke tangan dan kaki. Semuanya aktif, semuanya sempurna. Dan tahu nggak sensasi pertama yang dirasakan Adam sebagai manusia utuh? Lapar. Ya, ternyata rasa lapar. Oke, setelah dengerin semua kisah yang luar biasa ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya, ada nggak sih sisa-sisa dari penciptaan asli yang sempurna itu di diri kita sekarang? Kita tutup pembahasan ini dengan sesuatu yang bikin merenung. Beberapa riwayat bilang kalau satu-satunya peninggalan dari wujud asli Adam yang sempurna dulu itu adalah kuku kita. Coba lihat kuku kalian, beda kan dari kulit kita? Ini adalah pengingat fisik yang kita bawa setiap hari. Sebuah sambungan kecil yang nggak pernah putus yang menghubungkan kita langsung ke awal mula kisah manusia.